Orang spend uang untuk judol itu hampir 1.000 triliun kalau gue. Sekitar 900 triliunan nilai transaksinya ya. nilai transaksi di judol itu. Ada orang yang nge-backing di belakang itu, yang ditangkap kemarin lah ya kan. Berantas satu muncul 1.000-an gitu. Di sini kita berkumpul bersama lagi. Oh yeah. Petualangan seru tak akan pernah mati. Dengan kekuatan kita pecahkan misteri. Di ujung langit jawabannya pasti menanti. Come on. Jawabnya ada di ujung langit. Berjumpa kembali bareng aku ya, sama Bang Resul. Jadi hari ini kita mau ngobrol tentang berita yang lagi hangat tuh. Itu sekarang dulu namanya Kominfo ya. Kominfo, Sekarang jadi Komdigi. komunikasi dan digital ya. Ya, komunikasi digital. Jadi memang mungkin ada pembaharuan nih yang berkaitan dengan semangat modernisasi atau pengikutin teknologi gitu. Jadi namanya dirubah di era Pak Prabowo. Nah, ini yang menarik sekarang itu kan tentang pemberantasan judol ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat Ibu Menteri gitu kan, Bu Mutia sangat getol ini mengejar para backing di balik maraknya situs judi online sekarang. Ya. Gimana? Kalau kita perhatikan kan, saya pemberantasan judol ini kan dah mungkin dalam setahun terakhir ya, atau 2 tahun terakhir mungkin ya. Itu kan udah digencar-gencarkan kan. Tapi tetap aja kayak di berantas satu muncul 1.000-an gitu. Nah, rupanya kan ada orang yang nge-backing di belakang itu, yang ditangkap kemarin lah ya kan. Nah, pendapatku sih lagi-lagi masalah SDM sih, masalah SDM ya. Karena harusnya mereka itu masuknya kemarin apa, ASN tuh maksudnya Ya hitungnya pegawai pegawai kan, sama tenaga ahli. ya kan. Nah, harusnya karena kita tahu lah, untuk kita jadi seorang pegawai ataupun ASN kan cukup ketat harusnya kan. Dari segi ujiannya kan banyak tuh, dari tes-tesnya banyak tuh, dari psikologi, dari tes apa namanya itu, kebangsaan tuh apa namanya, Ya, wawasan kebangsaan negara mungkin ya. ya kan. Harusnya ketika emang itu bersih dari awal, harusnya mindset si para ASN ini pun nggak bakal malah ngerusak negara kan gitu. Karena kan dari situ tuh kerugian negara kan cukup besar. Setauku tuh orang spend uang untuk judol itu hampir 1.000 triliun kalau gue. Sekitar 900 triliunan Nilai transaksinya ya. nilai transaksi di judol itu. Ya bayangkan aja, ketika uang itu dipakai untuk daya beli, untuk beli pas sembako dan lain, mungkin malah kita nggak perlu kayak sekarang nih, yang daya beli orang sekarang turun tuh. Ya mungkin hal-hal seperti itu nggak bakal terjadi gitu. Dan apalagi yang kita sayangkan kan itu ASN-nya kan gitu ya. Orang di dalam kementerian itu sendiri yang rupanya membackup itu, yang mungkin ada berapa, ada 1.000 ya, dari 5.000 situs, 1.000 itu di backup sama mereka ya. Nah, itu kan informasi terakhir itu yang disampaikan sama Ibu Menteri kan, per satu situs itu harus bayar sekitar 8,5 juta. Bayangkan kalau misalkan ada 1.000 situs. Itu 8,5 juta itu per ini ya, per situs. Pokoknya kalau misalkan Anda nggak mau diblokir, monggo gitu. dikalikan aja 1.000. Dan semakin di sini kan, dia itu ditebang terus muncul lagi, muncul lagi. Gitu. Rasanya sulit untuk memberantas, kecuali memang ada political will yang kuat lah ya, dari kabinet Pak Prabowo untuk menghanguskan gitu. Ya. Memang dari Ibu Menterinya sendiri, kalau kita lihat informasi yang beredar gitu, cukup terbuka, dalam artian bener-bener pengen cuci darah lah ya. Makanya Mutia Afif juga menyampaikan itu
beberapa waktu ini 40-50 orang polisi itu keluar masuk Komdisi untuk melakukan pemeriksaan. Secara cyber ya. Pasti. Apa ya? Kalau kita ikutin kan sebenarnya cukup bagus ya di awal ya. Ini kan baru beberapa minggu tapi udah ketahuan banyak gitu ya, dari segi itu ya. Dibanding yang sebelumnya 2 tahun, udah hampir mungkin 2 tahun ataupun setahun terakhir yang gencar-gencarnya Apa itu kemarin menterinya kurang ya bukan kurang aku agak ragu sih yang ngomongnya, karena kalau di beberapa sosial media kayak misalkan Twitter kan cukup keras ya warganya tuh, itu kayak harusnya ini yang ditangkap gitu. Harusnya yang ya pemimpin di salah satu negeri angin mungkin ya, ya itu mungkin harus ditangkap gitu. Konoha. Ya kan kita. Nah, karena nggak mungkin bakal maksudnya apa ya? Dia mengolah 1.000 akun ya. Kalau nggak salah aku kan dia dapat itu hampir sekitar 8 sekian miliar ya, kalau salah aku. Kalau aku misalkan aku lihat ini sekilas dari beritanya gitu, jadi kayak yang ditangkap itu dia dapat duit, dia dapat uang tuh sekitar, dia dapat aliran dana itu sekitar 8, sekian miliar gitu loh. Nah itu kan seorang SN ya. ya itu kan nggak mungkin kalau misalkan nggak ada backup yang lebih besar. Nah dan harusnya kan bayangkan aja ini dalam beberapa minggu ya udah ketahuan siapa yang ngelola. Nah masa di yang sebelumnya itu dengan waktu yang sangat panjang Tidak berhasil. berhasil untuk ini gitu. Berarti yang kemarin itu sebenarnya kalau kita ngeliat sungguh-sungguh ya melakukan apa istilahnya tuh ya menghilangkan lah gitu. Karena sampai dengan pada akhirnya di masa transisi pun pada akhirnya dilakukan rolling ya, di rolling posisi sehingga Muti Afid masuk menduduki posisi menteri yang terbaru. Ya. Nah itu lagi-lagi visi ini ya sih, visi menterinya mungkin ya, visi dan misi menterinya itu kalau dulu itu mungkin bukan kita bilang dia bukan dari salah satu Atau visi. terlalu sibuk urusan yang lain mungkin ya. Kayak kebocoran data, kalau data nasional kemarin. Kalau menurutku sih enggak sih harusnya. Ini negara loh, apa namanya? Ini apa sih namanya tuh? Aset negara. Institusi yang ngurus, institusi negara gitu yang ngurus kan. Masa hal yang sekecil itu nggak bisa di ini gitu. Ya kita walaupun judul ini cukup marah lah, cukup merajalela ya, cukup banyak gitu. Tapi dengan negara loh yang usut, bukan satu swasta yang ngusut gitu. Mungkin kalau swasta masih bisa kita inilah. Dan negara kan cukup besar ini ya, apalagi ya kementerian kan gitu. Ya sebenarnya secara apa istilahnya itu power ya, kemudian juga kewenangan itu kan negara yang paling punya kuasa gitu. Untuk membongkar, memblokir gitu kan. Tapi memang mungkin baru sekarang gitu, karena memang gini sih. Mungkin kenapa alasan Pak Prabowo itu manggil Bu Mutia itu ya kesungguhan yang terlihat dari ini ya, maksudnya memang benar-benar pengen memberantas dan kembali meluruskan anak-anak muda kita. Nah, tapi kalau menurutku sih itu lagi ada motif lain ya, kenapa si situs judul ini nggak terberantas gitu. Kalau pendapat pribadi gue ya, entah apapun itu motifnya, itu kita nggak tahu lah. Atau mungkin menjadi prasangka publik kan cukup ini ya. Ini pasti si ini bermain gitu-gitu. Mungkin salah satu yang perlu diperbaiki itu mungkin ya kita tetap butuh revolusi mental ya. Karena kendati satu situs, 2 situs, 3 situs diblokir itu kan bakal muncul lagi nih. Nah, tapi ketika orang di balik itu yang nge-develop itu tidak mau membaca nilai moralnya gitu kan, tidak mau berpikir panjang gitu, pasti dia akan melakukan itu hanya demi uang. Iya pasti. Misalkan saya seorang programmer, ya semata-mata karena uang ya udah saya develop juga gitu. Karena kan nilai transaksinya itu kan cukup seksi lah ya. Seksi lah ya untuk ukuran itu gitu. Ya dengan sebanyak itu, walaupun mungkin ya nggak semahal itu lah. Kalau misalkan per situs itu mungkin 8 juta itu kan bukan hal yang besar ya.
apalagi buat si situsnya sendiri, karena ya pastinya si situs itu sendiri dalam satu malam mungkin bisa ratusan juta atau bahkan miliar tuh. Makanya ada pepatah mungkin seringnya menang kamu atau seringnya kalah kamu tuh tetap bandar yang menang gitu. Ya pasti nggak mungkin enggak, karena kan apalagi Itu kan sudah banyak sistem situs judi itu ya apalagi online loh, jangankan online, yang ya, kasino app pun pasti kan sudah punya iya. mekanisme atau algoritma untuk memenangkan Nah iya, karena kan lotre itu. mana ada mau kan si, Nggak ada yang si situs judi ini mau rugi nggak mau. Iya, nggak mungkin. Mungkin beberapa orang mungkin pas apa bahasanya gacor mungkin ya. Dikasih nih kayak gacor. Sebenarnya kenapa ya? Maksudnya kalau kita pahami itu kan misalkan pakai satu email, kita coba main beberapa kali gitu, 1, 2, 3 itu dikasih gitu. Tapi beberapa waktu ke depan karena kita ketagihan gitu kan, Yeah. kita deposit lagi, kita main lagi, itu malah pada akhirnya itu malah jadi kandas, ya gitu. Nah maksudnya kenapa orang tidak memahami pola tersebut? Ya mungkin ada cara untuk mengakali itu ya, tapi kan yang terjadi gitu. Pada akhirnya ya rungkat itu karena Ya. ketagihan tadi gitu. Ya karena lagi-lagi masalah psikologis pasti kan, sama kayak apa namanya ya, apa mungkin kalau misalkan nih kayak apa mesin slot yang konvensional mungkin ya, yang mesin slot itu kan mungkin dia itu cara bisa lebih apa ya, sistemasinya mungkin nggak seperti kayak komputer ya kayak sekarang gitu, yang kayak misalkan mungkin tetap aja bisa disetting juga, kayak misalkan kayak dulu tuh ada cerita kayak mesin slot itu sengaja dibikin tombol dari yang sebelumnya apa sih namanya itu yang harus itu, terus dijadiin tombol, kemudian tetap tiap kita mainkan si mesin slot ini tetap aja kita nggak benar-benar rugi gitu, dapat sekian sen mungkin, misalkan kita masukin $1 gitu, kita dapat sekian sen gitu, 5 sen gitu. Dan slot sekarang pun kan sama juga seperti itu, dan apalagi dari online gitu, secara komputer gitu, dan gampangnya kan di programnya kayak udah nih untuk akun ini yang baru daftar ini, kayak pertama kali dapat dia misalkan dia pasang sekian dapatnya sekian gitu. Nah, wah pasti otomatis katakanlah aku sebagai orang yang bermain itu terangsang dong untuk wah ini aku harus dapat lebih besar nih, atau aku bisa dapat penghasilan sehari-hari dari sini yang besar gitu secara instan gitu. Padahal kan ya nggak mungkin. Mana ada orang kaya dari judi online? Ada si ini ya, si bandarnya. Udah pasti. Iya kan? Sebenarnya konsepsinya sama kayak mesin capir ya. Iya. Ngambil boneka itu kan maksudnya nanti ada waktu di mana dia berhasil. Ya. Apa namanya, capitnya mengeras gitu. Ya. Karena memang ya bahaya sekali lah gitu. Karena aku pribadi juga pernah lah menyaksikan keluarga yang hancur Oh ya. cuman gara-gara judi online gitu. Banyak. Mungkin ketika mereka di awal kayak deposit mungkin nggak uang kecil ya. Itu kan dapatnya gede banget tuh. Iya. Nah, tapi uang yang didapat nggak ngerti bagaimana kelola uang, dipakai terus untuk foya-foya dan segala macam. Nah, terus merasa oke, putar lagi uang yang ke situ bisa dapat. Nyatanya kan nggak. Nah, seperti itu. Pada akhirnya habis ya, keluarga hancur dan Karena pada dasarnya banyak orang-orang yang katakanlah punya lah ya secara finansial mungkin sebelumnya dia cukup lah gitu. Nah karena kan ketika lingkungan kita pun kayak ikut bermain, katakanlah di satu tongkrongan gitu, kayak ada yang kayak satu orang main nih, yang pasti yang lain-lainnya pun bakal ikut, biasa kayak gitu awal mulai bakal kayak gitu. Nah apalagi kayak wah menang nih, jackpot nih, aku dapat sekian gitu kan, kayak wah coba lah gitu. Nah karena dia coba di awal kayak katakanlah kalah pertama, terus kalah lagi, terus harus dapat sekali nih besar nih, udah habis lagi ya. Kita tahu lah uang haram itu ya nggak bakal lama pastinya, kayak mau dapat berapa ratus juta pun paling berapa hari udah habisnya gitu. Habisnya kemana ya, diputar lagi gitu. yang bahaya uang dari situ masuk ke perut. Iya gitu. Oke, menarik ya nih obrolan kita bareng Bang Ray. Jadi memang yang kita simpulkan itu janganlah
Iya. Jangan jadikan judi online itu sebagai tempat kita tuh mencari rezeki itu. Maksudnya dari sisi agama itu dilarang yang pertama, yang kedua itu bodoh gitu. Iya. Kita sudah tahu bagaimana langkah orang bisa nyari duit dari situ dan tahu kita bakal dibikin kalah, bikin rugi, tapi kita merasa itu sebagai sumber Ya. uang gitu. Itu yang mungkin kalau kata Rocky Gerung kedunguan Ya, yang sering kita lakukan. karena kan apa namanya, jangankan slot ya, yang bola aja, yang judi bola yang mungkin kayak masih ada 50-50 ya kan, itu aja bisa disetting gitu dari pihak sana ya gitu ya kan. Apalagi ini yang betul-betul kayak kita main ya karena kayak ini keluar ini kayak ini bakal apa sih bahasanya, sketcher bakal keluar ini, bakal dapat free spin apa gitu, kayak menurutku itu dunia yang fana lah, kalau fana itu judi itu cuman fana gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian terlalu banyak uang, nggak tahu bawa uang kemana, yang penting kasih anak yatim lah, atau ngapain gitu kayak gitu, Yang lebih bermanfaat. bermanfaat gitu, daripada buang-buang uang untuk suatu hal yang nggak ada manfaat juga dan fana juga. Karena emang ini adalah hal yang bakal jadi suatu habit gitu. Aku punya beberapa teman yang kayak benar-benar ketagihan, bukan karena dasar dia butuh, tapi karena ketagihan tadi. Jadi mau dia nggak makan seharian itu, mau dia ngapain pun kayak udah yang penting main gitu. Sama kayak game lah, psikologi sama lah intinya gitu. Ya saran kita untuk itu ya jangan lah ya. Oke lah. Nih, bagus banget obrolan soal Bang Rey kali ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Diambil pesan moralnya. Jangan lupa like dan subscribe.